Oke guys, kembali lagi dengan aku di sini Danang Krisadewa, dan sekarang aku lagi ada di depan gedung asrama Putri Kinanti 1. Dan menariknya Kinanti 1 ini ada di seberang Kinanti 2 dan 3. Nah, aku udah janjian sama temenku namanya Mbak Umu. Kira-kira nanti Mbak Umu yang akan bimbing aku. Nggak mungkin lah seorang cowok main-main ke asrama cewek, jadi kita tetap butuh temen. Langsung aja, mungkin kita langsung dateng ya. Nah, teman-teman, jadi di sini udah ada Mbak Umu. Halo. Halo Mas Dana. Jadi kenalan dulu dong, Mbak Umu nih jurusan apa, angkatan berapa? Oke, jadi kenalin, aku Umu dari Fakultas Peternakan, jurusan Ilmu dan Industri Peternakan, angkatan 2018. Nah, kebetulan di sini aku jadi beasiswa di asrama kayak gitu, Mas. Keren ya, mahasiswa, beasiswa, asrama gitu. Nanti kita bakal kepoin seperti apa. Tapi yang jelas kan aku kan laki-laki ya, nah, kita mau room tour asrama Putri harus ada temennya gitu. Jadi nanti aku minta temenin aja kira-kira yang di sini ada apa aja gitu. Oke, mari yuk. Oke. Oke, nah jadi kalau di bagian lantai dasar sini itu tuh ada bagian lobby. Jadi bisa dilihat kalau di bagian kiri sini tuh kayak lobby gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu atau temennya main, itu bisa menerima tamunya di sini ya? Gitu, di bagian lobby kayak gitu. Gila loh, ini kayak hotel loh, sumpah. Iya, coba liatin ini. Terus jadi, itu kayak ada resepsionisnya gitu ya? Iya, jadi di situ front office-nya gitu. Front office-nya di situ. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya atau butuh informasi terkait asrama bisa tanya di situ juga kayak gitu, Mas. Gila. Selain lobby, terus ada front office, kira-kira ada apa lagi nih? Nah, jadi kalau di lantai dasar ini teman-teman bisa juga dilihat di sebelah kiri sini, itu tuh bagian zona A ya kita bilangnya. Jadi kalau di sini zona A, di bagian kanan sana zona B. Nah, kalau di zona A itu atau di lantai dasar sebetulnya itu kamar tamu gitu, Mas. Oh, kamar tamu. Iya, jadi kalau misalnya keluarganya mau ke sini gitu ya, mau jenguk kita gitu, bisa sewa harian di kamar tamu kayak gitu. Itu berarti kita ke yang A dulu ya? Oke, boleh ke zona A. Nah, nanti di sini ada kayak tempat diskusi atau meeting room juga. Ada juga musola, terus juga ada toilet umum kayak gitu, Mas. Jadi per lantai dasar itu ada toilet umum. Jadi ada yang toilet putra, ada toilet putri, ada juga toilet difabel. Nah, mungkin di sini kita udah berhenti di depan toilet difabel ya. Ini menarik loh. Nggak semua fasilitas publik itu menyediakan buat difabel. Kira-kira boleh dicek juga nggak? Boleh. Oke, coba ya. Kalau toilet biasanya itu kan ya udah biasa gitu kan. Ya, jadi dia lebih luas gitu ya? Iya, jadi ini kalau buat toilet difabel tuh kayak gini, Mas. Jadi ya selain asramanya baru kayak hotel, tapi juga ramah difabel. Itu keren banget sih. Iya, bener banget. Jadi ini berarti blok apa? Blok A ya? Blok A, zona A. Ya. Ada apa lagi kira-kira? Di sini kalau toilet buat putranya mungkin. Ya, kalau coba ya, kita lihat dulu. Mumpung aku putra ya. Boleh. Ini kita lihat dulu. Oh, men, kayak hotel sumpah. Ini toilet asrama sama kosku bagusan toilet asrama loh. Toiletnya duduk gitu ya. Toiletku ya jangan dibahas di sini lah. Intinya ini asrama gokil abis sih. Oke nih Mbak Umu, kita udah lihat toiletnya nih. Kita apa lagi nih di deretan ini ada apa? Nah, di sini ada meeting room. Tapi kebetulan karena meeting roomnya lagi ada dipakai buat ujian, ini kebetulan. Jadi kita mungkin coba lihat dikit aja bentar ya kita. Oke. Coba lihat. Monggo boleh masuk bentar aja. Nah, jadi kayak gini kalau kondisi meeting roomnya. Berhubung lagi ujian, kita nggak boleh berisik. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini di musolanya, Mas, kelewat nih. Iya, ada musolanya juga yang tadi aku bilang. Ini umum ya berarti ya di sini? Iya, umum. Di sini umum. Ada tempat wudhunya juga. Gitu. Berhubung pandemi, jadi karpetnya nggak dipasang. Karena lagi pandemi kayak gitu. Dan ini satu deret ini ke sana itu kamar tamu semua? Iya, kamar tamu. Iya, bener banget. Gila loh, kayak ini hawa-hawanya tuh di apartemen gitu loh, Mbak. Iya, bener. Nah, ini kita coba masuk ke salah satu kamar tamunya ya. Kita coba lihat di dalamnya kayak apa. Nah, kayak gini. Kayak gini kira-kira kalau di kamar tamunya. Jadi ada satu kamar tuh ada 2 bed gitu. Terus juga ada kayak meja belajarnya 2 juga. Kalau di kamar tamu tuh ada AC-nya juga, Mas. Oh, ada AC-nya. Jadi kamar mahasiswa juga seperti ini? Kalau di kamar mahasiswa itu ada yang ber-AC juga, tapi ada yang enggak. Nah, itu nanti kita coba lihat ke salah satu kamar temanku, kebetulan ada di sini, nanti kita bedah kamar juga. Oke, jadi di sini
ini keren banget sih untuk sekelas. Kira-kira hariannya berapa Mbak? Sumpama sehari nyewa? Kalau sewa hariannya itu kalau belum berubah itu 250-an lah itu per harinya. 250.000. Men, lumayan ya. Ya untuk orang tua yang istilahnya anaknya kuliah UGM atau biasanya kalau tes gitu kan susah nyari penginapan. Di sini kayaknya worth it gitu loh, untuk keluarga gitu 250. Nyaman juga Mas. Nyaman. Jadi kalau lagi jenguk anaknya juga bisa dekat gitu kan sama anaknya di sini juga. Di sini juga kamar mandinya ada di dalam kamar juga, jadi lebih enak gitu. Oke. Nah ini kamar mandinya. Luas juga ya. Wah, ada shower men. Mandi, Anda pakai shower ya? Ini kira-kira kan ada panas sama dingin nih. Iya. Ada heaternya nggak? Ada sih Mas. Kalau di ada water heaternya ada juga. Kosku menangis kalau lihat ini sumpah. Ada water heaternya. Fasilitasnya seperti ini 250.000 itu worth it banget menurutku. Iya. Selain itu ada fasilitas umum apa lagi kira-kira? Ada juga kayak ruang diskusi juga. Diskusi ya. Iya, ruang beda diskusi. Sama ruang rapat berarti? Beda, meeting room ada sendiri, terus ada juga ruang diskusi sendiri. Kalau ruang diskusi itu lebih kayak kecil gitu tempatnya. Oh ya, mungkin bisa di ini juga di sebelah kiri sini tuh kayak ada tempat buat ini ya, laundryan gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa tuh kan kadang suka males gitu ya buat cuci pakaian gitu kan, tugas numpuk gitu kan. Nah, bisa banget buat laundry di asrama kayak gitu kan, ada fasilitas laundry. Oke, jadi sebenarnya ini karena pandemi aja ya, jadi kayak gini ya. Jadi nyatet dulu. Tapi kalau nggak pandemi tetap di sini ya. Iya, biasanya ada petugasnya gitu. Iya, ada petugasnya di sini yang jaga gitu. Nanti tinggal ya transaksi biasa gitulah. Sumpah ini fasilitas asrama itu udah kayak apartemen. Kurasa ya. Karena ini juga sih kalau di Kinanti 1 itu kan emang apa ya, baru beroperasi juga tahun 2019 kemarin kan. Jadi emang masih baru. Ya? Iya. Oh ya teman-teman juga mungkin kalau mahasiswa tuh bingungnya masalah makan sama minum gitu kan. Nah kalau minum jangan khawatir, di sini bisa ngirit. Karena apa? Karena di sini ada dispenser per lantainya gitu Mas. Dispenser per lantainya dan itu gratis? Ada, gratis. Maksudnya Toyagama. Nggak harus iuran kayak galon gitu nggak? Nggak harus nih, ada nih di sini nih. Jadi ada tap water juga. Ada tap water. Jadi kayak yang di luar negeri gitu teman-teman kalau mau nyoba ini kayak. Nah, bisa langsung minum gitu atau ini bisa juga ya pakai tumbler gitu ya? Iya, pakai tumbler aja, terus bisa juga dingin, bisa hangat juga, bisa panas juga. Aduh. Kan ini manja banget tuh ya. Gila loh ini. Bisa ngirit juga, nggak perlu beli galon gitu kan kalau buat mahasiswa. Lumayan loh beli air itu kalau misalnya. Itu ngirit banget sih. Kita beli air 2.000, 3.000 tuh nggak kerasa. Tapi kalau dikumpulin banyak banget pasti. Iya, makanya itu. Jadi kalau mau ngirit bisa nih. Asrama jadi pilihan gitu lah ya. Iya, bener banget. Kayak gitu. Nah di sini juga di bagian zona B tuh ada namanya ruang laktasi Mas. Jadi kalau misalnya ada keluarganya misalnya berkunjung ke sini gitu, kebetulan pengen menyusui gitu ya. Nah itu ada namanya ruang laktasi gitu di bagian sini. Oke, jadi tadi ada fasilitas apa, olahraga juga ya? Iya, kalau misalnya lagi sepaneng nih nugas gitu kan pengen refreshing gitu kan, bisa main pingpong di sini nih. Jadi di sini ada tempat cukup luas gitu buat area main pingpong. Bisa main pingpong Mbak? Nggak bisa kebetulan. Nah, Mas In kalau mau main aku juga nggak bisa. Coba deh Mbak, coba deh. Kita praktekin. Aku juga nggak bisa masalahnya tuh. Aku ini yang merah di depan apa yang hitam? Ini aku nggak tahu. Oh, terserah ya, coba ya. Coba ya. Nggak bisa tapi. Gimana sih? Aku nggak tahu loh sumpah. Iya, kalau badminton bisa, jago saya. Badminton juga bisa, pingpong nggak bisa. Jadi maafkan buat teman-teman yang liatin kita pingpong itu tidak bisa bermain. Oh ya, di sini apa Mbak? Parkiran apa? Oh ya, di belakang situ kalau teman-teman mau lihat tuh ada tempat parkir juga sih. Jadi ada tempat parkir mobil juga di sebelah agak ke sana. Mungkin nggak agak kelihatan ya kalau dari sini. Terus di depan juga ada tempat parkir motor sebetulnya, gitu. Cuma kalau mahasiswa parkir di sini bisa? Bisa, parkirnya bisa di belakang juga bisa di depan. Tapi biasanya sih di depan sih kalau mahasiswa gitu ya. Biasanya kalau yang di sini tuh kayak pegawai kayak gitu. Pegawai gitu. Oh ya, terus kalau yang di lantai ini masih ada apa lagi? Kurang lebih sih udah ya, itu aja ya. Udah ya. Mungkin seperti itu. Jadi ruang tamu tadi, kamar tamu. Habis itu ada musola juga. Terus ada meeting room sama ruang diskusi, ruang laktasi kayak gitu. Oke, ini lantai satu aja seperti itu. Tadi kan kita udah liatin kamar ini ya, kamar tamu. Terus kalau temennya tadi ada juga? Ada, temen aku kebetulan di sini aku juga udah bilang kita mau bedah kamar boleh nggak nih gitu. Oke. Boleh katanya. Baik akan nimba umum nih. Kita coba lihat kamar yang apa reguler lah istilahnya buat teman-teman mahasiswa gitu. Kalau tadi kan ada AC-nya gitu ya, istilahnya kayak
VVIP gitu lah ya buat tamu gitu. Nah sekarang kita ke yang mahasiswanya nih, the real mahasiswanya gitu. Buat teman-teman yang kira-kira mau kuliah di UGM dan mau asrama, kita lihat penampakannya seperti apa. Oh ya, di sini tuh juga lantainya ada 7 Mas. 7? Ya, makanya itu karena lantainya 7 kita ada fasilitas lift gitu. Ada liftnya juga ya? Iya, jadi biar nggak capek nih naik turun tangga ya? gitu. Bener juga, naik turun tangga 7 lantai juga capek. Kalau udah mau praktikum udah dikejar-kejar terus, aduh harus buru-buru naik turun tangga kan lumayan gitu ya kalau misalnya di lantai 7. Nah jadi kita bisa pakai lift aja gitu. Gila loh, coba Mbak, gimana? Aku nggak paham nih. Tinggal tekan aja gitu. Tinggal tekan aja, oh di sini ya? Kita masuk lift ya. Kita mau ke lantai berapa nih Mbak kira-kira? Kita ke lantai 4 dulu kali ya buat ngelihat kayak ada ruang belajar gitu. Jadi tiap lantai tuh sebetulnya ada ini sih Mas. Jadi tiap lantai tuh ada tempat buat teman-teman ngumpul gitu di tengah buat belajar gitu. Dan di situ juga ada akses wifi gratis gitu dari UGM Hotspot gitu. Jadi teman-teman bisa ngirit kuota juga gitu, nggak perlu beli kuota, ada wifi. Gokil banget sih ini. Asrama mana yang ada liftnya ya? Baru tahu ini aku, serius. Aku baru tahu ini kalau asrama ini. Jadi kalau di UGM Residen tuh sebenarnya ada 2 sih asrama yang pakai lift. Di sini sama di Sendowo. Oh gitu. Terus ini lantai 4. Oh ini buat belajar ya? Iya, nah bisa di situ juga view-nya dari sini ada Merapi di sana. Terus juga di depan situ tuh ada asrama Ratnaningsih Kinanti 2 dan 3 Mas. Kayak gitu. Jadi kita tuh berhadapan gitu lokasinya. Terus di sini juga tempat yang aku bilang tadi kayak ruang belajar gitu. Kayak gitu yang ada wifi-nya juga. Ini enjoy banget sih. Sumpama kita duduk di sini nugas, bosen lihat view itu langsung Merapi ya. Atau jadi nggak sepaneng gitu kan? Gitu tetap seger ya. Bener Karena banget. mahasiswa itu ya tahu sendiri ya, ada praktikum, ada hal-hal lain yang bikin stres. Kadang yang lihat-lihat pemandangan kayak gini yang bikin mood kita balik ya. Apalagi kalau di lantai 7 sih Mas sebetulnya. Lantai 7 itu kan paling atas, jadi view-nya lebih keren lagi sebetulnya. Gitu. Nah nanti coba kita ke lantai 7 juga kali ya. Oke, kita coba ke lantai 7 ya. Tapi ini berarti kamarnya temennya lantai berapa? Kalau temen aku di lantai 6, jadi kita ke kamarnya dia dulu aja. Oke, coba ya. Oke, kita udah ada di lantai berapa? 6 ya? 6. Oh ini beda ya, tetap bangunannya tadi kayak lebih luas gitu kita keluar lift. Ini ada gitu ya. Iya. Ini kemana nih Mbak, kanan gitu? Oke, nah tapi sebelum nanti kita ke kanan, tapi sebelum ke kanan aku mau kasih lihat dulu kalau di sini tuh ada tempat buat nyuci gitu. Jadi khusus gitu kayak ruangan buat kita bisa nyuci baju, nyuci pakaian gitu. Nah ada di sini nih. Jadi sebenarnya ada per lantai juga ada sih Mas. Nah kayak gini. Oke. Jadi emang khusus buat nyuci. Bisa juga buat jemur pakaian juga sih di sini. Gokil sih men. Iya. Aku nyuci pakaian tuh di kamar mandi ya. Iya. Ini ada tempatnya khusus sendiri. Iya ada khusus gitu. Jadi kalau misalnya nggak pengen kotor-kotor di kamar mandi gitu kan kamar mandinya di dalam. Nah biar nggak kotor-kotor gitu bisa di sini aja nyucinya gitu. Di asrama kan biasanya ada dapur ya. Iya. Oh itu ada juga dapur. Iya ada dapur. Jadi per lantai itu ada dapurnya juga di sini. Nah itu dapurnya juga per zona. Jadi di zona A ada dapurnya sendiri, zona B juga ada dapurnya sendiri gitu. Nah di sini bagian kiri nih kita udah nyampe di dapurnya sebetulnya. Kita mau masuk dulu coba ya. Oke coba ya dapur. Pantry-nya. Dan ini kayak kompor gitu udah ada? Udah ada. Jadi kayak kita paling cuman bawa perabotan pribadi aja sih. Kayak misalnya mau bawa pisau sendiri atau apa ya. Ini masih baru banget ya. Iya, masih kinclong nggak sih masih. Iya, loh biasanya di sini udah hitam gitu, ini masih bisa buat ngaca nih Mbak. Iya, makanya itu. Dan dapurnya juga luas juga sih sebetulnya. Jadi ini luas banget sih. Sama kamar kosku luas ini. Luasan ini ya. Ini selalu kubandingkan dengan kosku ya, karena kenyataannya kayak gitu. Kalau aku lihat kayak gini kok, pengen pindah tapi kok asrama perempuan. Iya, nggak bisa. Nah, terus juga kalau mau masak-masak bareng misalnya bisa gelar tikar di sini juga gitu kan, karena luas gitu. Bener, ngerujak gitu. Iya, bener banget. Wah, gitu. Dan wastafelnya ada 2. Jadi nyuci itu nggak antri. Nyuci piring nggak perlu antri. Nyuci piring nggak antri ya. Gokil banget sih, parah. Oh ya mungkin tambahan sedikit sih kalau misalnya gas itu nanti sistemnya di sini tuh iuran. Jadi per lantai tuh nanti bakalan ada kayak pengurusnya sendiri gitu, koordinator lah. Kamarnya di mana? Di sini 637. Di depan kita di ya. Di depannya Mas 637. Mungkin aku ketok dulu ya. Adiba. Oke, halo.
Nah, ini kita mau coba bedah kamarnya nih, pengen tahu fasilitas di dalam kayak gimana gitu. Nah, boleh nggak nih? Boleh banget. Boleh kan? Boleh ya, Oke. oke, thank you. Oke. Jadi ini kamarnya siapa tadi, Mbak Umu? Ini Kamarnya saya Adiba. Adiba. Iya. Adiba jurusan apa, angkatan berapa? Jurusan farmasi angkatan 2020. 2020 tahun ini dong? Iya. Loh. Bentar. Ini kan corona ya. Lagi Iya. Covid kan. Kok bisa udah nginep di sini? Gimana tuh ceritanya? Nggak, ceritanya tuh gini kan, sudah pesan asrama, terus sudah bayar juga. Awalnya tuh eman kalau gak ditempati. Terus mikir juga biar bisa biar bisa ngerasain adaptasi gitu dulu ya. gitu. Iya, aslinya mana emang? Aslinya Jember, Jawa Timur. Aslinya Kak. Jember, Jawa Iya. Timur. Oh iya sih bener kalau emang mau adaptasi gitu. Iya, mau adaptasi Ini dulu. berarti di kamar sendirian ya? Masih belum ada temennya Iya, ya? belum. Teman masih Oke, tahun depan. gila ya. Ini kita boleh bedah nggak ya ini? Ya, boleh, Kamar boleh. cewek tuh biasanya rapi cuy. Kamar cowok jangan ditanya ya. Ya kemarin lah. Kalau kalian mau lihat kamar cowok yang di asrama seperti apa, silakan cek aja video di sini gitu. Oke nih, coba saya mau lihat kira-kira kalau cewek ini ada apa aja di kamarnya. Ya. Hmm. Ya kalau cewek ya biasa buku, terus alat tulis, terus ya buat ini apa parfum gitu. Oh, parfum, skincare gitu ya. Wah, gila. Ini serius nih. Kamu semester 1 udah setebel ini? Itu farmasi? buku ini sih, buku wajibnya anak farmasi. Kayak anak farmasi pasti punya itu sih, tebel kayak gitu. Aduh, aku pusing. Oh iya ya, ini anak-anak, ini aku boleh ambil ya? Boleh. Ini nih, anak-anak cewek rajin gitu juga tulisannya pulpennya nggak cuma satu, spidolnya nggak cuma satu ya, banyak banget. Gila sih. Tapi ini hampir sama ya sebenarnya sama kamar yang tadi, yang kamar tamu maksudnya. Ini juga bednya sama. Cuma bedanya apa nih? Apa tadi Mbak bedanya kira-kira? Bedanya kalau di sini nggak ada AC. Oh ya. Oh, tapi ada ini ya buat AC ya? Kamar yang ber-AC ada, cuma khusus lantai 2 itu kamar ber-AC cuma kayak biayanya lebih mahal Tapi aja. mahasiswa bisa? Bisa. Jadi kalau mahasiswa mau pakai AC ada pilihan, Iya. kalau nggak mau AC juga ada pilihan gitu. Jadi kalau yang AC itu lantai 1 sama lantai 2. Oh gitu, termasuk yang tamu tadi yang lantai 1, yang lantai 2 buat mahasiswa gitu ya. Oke, beda. Kamar mandinya juga ada di dalam. Terus apa lagi nih di sini? Nih aku tadi nggak menemukan ini loh tadi di kamar tamu. Iya. Ini apa nih kira-kira nih? Ini di sini buat tempat jemuran sih. Tempat jemuran. Iya. Wih, ada tempat jemuran? Ada. Wah, buat tempat jemurannya unyu juga ya? Iya. Kecil tapi ini bisa Efektif? itu sih. Iya, banget. Sore nyuci itu pagi itu sudah kering gitu biasanya. Dan nggak takut kehujanan? Enggak takut kehujanan kan. Iya sih, ini tertutup gitu ya, tapi efektif gitu. Oh iya. Sore nyuci, pagi udah kering. Iya, biasanya gitu. Kok bisa gitu ya? Kaget juga sih awalnya kok bisa. Terus dan ini view langsung ke Iya, Merapi. Enak banget kamu ya, bangun-bangun lihat Merapi gitu. Dan ini view-nya lebih tinggi dari Ratnaningsih Kinanti 23 ya. Jadi lebih bisa lihat Merapi gitu sih. Jadi teman-teman kalau di Jogja ya hiburannya mungkin mahasiswa kalau stres lihatnya pemandangan kayak gini. Iya, kalau sunset sunrise juga bagus banget dari sini. Kamu sunrise dari sini, sunset tinggal ke situ ya. Ke kamar tetangganya. Gokil banget sih. Ini udah ada seperti ini. Terus apa lagi yang belum ada? Ini di sini kan ada stop kontak juga. Terus ini nih sambungan buat wifi. Oh, ada LAN ya? Colokan Iya, buat LAN ya? ini di sini nyambung. Oh. Jadi gitu. wifi-nya full gitu. Jadi nggak cuma jaringan wifi tapi ada kabelan juga. Jadi kayak kecepatannya ya. Kalau stabil kabelnya banget ya. beli sendiri nanti dipasangin gitu. Oke, men. Jadi enak. Nih kalau mahasiswa termanjakan banget sih. Jadi nggak harus terpusat sama apa sih namanya router yang di lobby kan. Iya. Kadang nggak router di lobby kan jaringannya jadi agak jelek karena jauh gitu kan. Tapi ini keren banget sih. Ini lagi nugas ya? Iya, laporan laporan praktikum. Siap ya. Kamar cewek memang selalu bersih. Gitu. Ada lagi kira-kira? Oh, toilet sama ya seperti tadi mungkin ya. Kayak tadi. Udah, thank you ya. Terima kasih sudah Iya, direpoti. makasih juga, Kak. Maaf ya ganggu. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ya, semangat. Oke,
Oke, jadi kita di tangga. Kan tadi kita naik lift terus ya? Iya, hati-hati. Hati-hati. Kebiasaan naik lift jadi kayak gini. Ini tangga. Sebenarnya nggak capek-capek amat ya tangganya karena gini nggak vertikal banget gitu. Iya, bener-bener. Berarti ini kita di lantai 7. Kita lagi di lantai 7. Kalau naik satu lagi kita udah di rooftopnya. Ada rooftop juga? Ada di sini. Boleh ya? Boleh. Coba kita naik kali ya. Coba kita lihat ya. Oh, ini tangganya ya? Ya, semakin sempit dan ya. Akhirnya sampai juga. Nafas-nafas tidak pernah olahraga. Ini rooftop ya? Boleh dibuka boleh ya? Kita buka kali ya. Gilain dulu, ini satu Jogja 360 derajat dari rooftop ini kelihatan loh. Kelihatan semuanya. Dari Merapi, terus itu ada Monumen Jogja Kembali di situ. Iya, Monjali bisa kelihatan juga dari sini. Terus lihat juga UGM, gokil banget. UGM nih, di sana ada kelihatan kan gedung-gedungnya di sana. Gunung Kidul belakang sana. Apal banget ya Mas ya? Gila, orang Jogja ya asli ya? Aku orang Magelang sih, cuma di sini nggak cuma Merapi ternyata. Iya, banyak bisa lihat juga. Merapi, Merbabu. Ini kita lewatnya ya. Ya udahlah. Lihat keren ya, keren banget nih. Merapi, Merbabu gitu. Iya benar. Nah gini nih Mbak, aku mau tanya nih. Kira-kira ya. Ini kan tadi udah kita muter-muter. Terus di asrama ketika kita jadi mahasiswa asrama tuh dapat apa aja sih? Jadi sebenarnya kalau jadi mahasiswa atau tinggal di asrama tuh sebetulnya ada banyak manfaatnya sih daripada kalau kita misalnya memilih buat ngekos gitu. Karena kalau di asrama itu selain kita istilahnya nggak tinggal sendiri gitu kan. Per kamar tuh kan minimal kita ada 2 orang. Jadi pasti kita bisa bersosialisasi lah ibaratnya kayak gitu. Nggak jadi orang yang diem-diem aja gitu kan, sendirian di kamar terus ada masalah apa nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Iya, jadi ada temennya gitu. Terus juga kalau di asrama tuh ada kegiatan namanya life skill sama mulok atau muatan lokal kayak gitu. Gimana tuh? Apa jadi tuh? kalau life skill sama mulok itu kegiatan di asrama gitu. Nah kalau life skill itu biasanya ngadain itu dari pihak asrama. Tapi kalau mulok itu biasanya dari teman-teman fasilitator yang ada di asrama. Jadi kayak kalau mulok itu lebih kegiatan yang sederhana tapi ada value-nya gitu loh. Jadi contohnya? misalnya nih kita makan bareng atau masak bareng teman-teman satu penghuni asrama kayak gitu. Itu kan rame dan bisa istilahnya merakatkan kekeluargaan di asrama. Nah, itu kayak contoh mulok tuh kayak gitu. Terus tadi yang beasiswa asrama tuh gimana sih maksudnya? Oh iya, jadi kalau beasiswa asrama itu kita tuh bakalan dapat benefit kayak kalau misalnya gini, kalau misalnya kita itu di asrama itu kan sebetulnya masa tinggalnya 1 tahun ya. Nah tapi kalau misalnya kita itu mau lanjut lagi itu bisa, jadi ada 2 opsi, mau waiting list atau beasiswa. Nah kebetulan saya daftarnya beasiswa 2 tahun gitu. Nah kalau beasiswa itu emang ada persyaratannya kayak gitu, jadi beda sama kayak waiting list. Nah kalau misalnya beasiswa itu persyaratannya minimal IPK dulu sih, IPK harus aman dulu. Berapa tuh minimal? Minimal 3. Aku aman. Ya kalau IPK udah aman, tinggal persyaratan administrasi kayak misalnya kita bikin proposal biasanya, proposal kegiatan gitu. Terus juga nanti ada wawancara. Terus juga itu sih keaktifan kita selama berkegiatan di asrama kayak gitu. Itu yang jadi poin pentingnya kalau mau daftar beasiswa. Kalau misalnya di beasiswa itu kita bayarnya tuh cukup 15%-nya aja. 15% dari total? Jadi potongannya tuh 75%. Hah? Contoh nih, sebelum 25 ya kalau potongannya 25% ya. 25. Berarti contoh nih kalau bayarnya biasanya berapa? Kalau ya? dulu sebelum kalau misalnya ini. aja yang gampangnya 1 juta deh. 1 juta ya. Aja, gitu. Dibagi 4 berarti bayarnya 250.000. Kayak gitu gampangnya gitu. Aduh. Kan lebih bisa ngirit juga gitu kan. Iya bener banget. Mahasiswa tuh yang dicari ngiritnya. Iya, selain itu juga kayak kita pasti bakalan dapet pengalaman-pengalaman yang lain gitu juga kan selama jadi fasilitator di asrama masing-masing gitu. Itu sih paling enaknya kalau di asrama. Jadi gitu ya. Kemarin teman-teman yang request asrama cewek kita udah puterin nih ya. Kinanti 1 ya. Kita bisa lihat Kinanti 2, 3. Terus banyak banget intinya asrama Dugem tuh banyak. Ada 8. Ada 8 ya. Kalian bisa cek aja nanti informasinya di deskripsi atau kalian bisa follow Instagramnya di @ugmresidence. @ugmresidence. Gitu aja Mbak Umu. Thank you banget udah ngajakin muter-muter sampai di atas ya. Bisa lihat keren banget Merapi gitu. Dan semoga lancar kuliahnya. Amin. Lancar juga ya Mas. Lancar juga semuanya ya. Gitu aja. Thank you banget. Aku Dana Sadewa dan udah saya ditemani Umu Kulsunurisna ini. Umu dan tadi temennya siapa? Adiba. Pamit undur diri, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. See you.